Shalom Jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Apa kabar di hari Minggu yang dahsyat ini? Saya percaya kita semua luar biasa di dalam Tuhan kita, amin. Haleluya. Kita kembali lagi dalam ibadah online kita di minggu yang pertama di bulan Juni ini. Mari kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, untuk segala berkat-Mu yang kami terima dalam sepanjang hidup kami dan penyertaan-Mu yang sempurna. Kalau kami ada hari ini, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, dan pada hari ini, hari Minggu ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa. Biar setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Yesus. Dan kiranya hari ini Bapa, kami bisa mendapatkan sukacita, kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kau yang menolong, menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus yang baik. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita mau naikkan sembah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Bapa kita, sebab Dia sungguh baik. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segalanya,
yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari sama-sama kita mau katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama terima kita mau. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yes Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sekali lagi kita mau katakan, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari sama-sama kita menyatakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari sama-sama kita mengatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ajari kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Tuhan, yes Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih sungguh kita mau katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, biar kiranya Kau berbicara bagi setiap kami. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita sama-sama kita mau nyatakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita mau katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yes Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari jemaat Tuhan, kasihlah hati kita mau katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh anugerah kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada.
Terima kasih Tuhan. Walaupun kami tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja ya Tuhan, di gerejamu ya Bapa, tapi kami bersyukur kami masih diberi waktu untuk boleh beribadah melalui ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua ya Tuhan. Baik hamba-Mu, baik seluruh jemaat-Mu GB Eklesia Taman Palem, dan seluruh yang menyaksikan bersama-sama di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Urapi kami supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Melalui hamba-Mu ya Tuhan, Engkau pakai secara khusus urapan dari kuat kuasa Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, semua berasal daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita, firman Tuhan yang terambil dari Matius 10 ayat 28 sampai dengan 31. Kemudian nanti kita lanjutkan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah afraid, ketakutan. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara bisa membukanya baik di handphone saudara maupun di Alkitab saudara. Dan mari kita bersama-sama mengamati apa yang saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Matius 10 ayat yang ke-28 sampai dengan 31. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Puji Tuhan. Saya lanjutkan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap yang membaca, merenungkan, dan menyimpannya serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara signifikan keadaan sekarang ini banyak orang dilanda ketakutan. Dan ketahuilah, ketakutan itu berasal dari iblis, setan, yang ditebarkan ke dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut dengan keadaan sekarang ini. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa kita tidak perlu takut? Tadi kita sudah sekilas mendengar ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan, tapi ketakutan itu adalah dari si iblis. Oleh sebab itu, kita tidak pernah takut. Kita tidak akan pernah takut. Kita jangan pernah takut. Jangan kita mau dilanda oleh ketakutan itu. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, yaitu karena Tuhan Yesus memerintahkan agar kita jangan takut. Tadi kita sudah baca bersama di dalam Matius 10 ayat yang ke-28 sampai dengan 31.
jelas di sana. Yesus sendiri mengatakan kepada kita semua, kepada murid-muridnya saat itu, supaya jangan kita takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Kita harus takut kepada yang berkuasa, yang bisa membunuh jiwa, yang bisa membinasakan tubuh dalam neraka, yaitu Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga. Kita harus takut kepada Allah Bapa, kepada Tuhan. Tetapi untuk yang satu ini, di mana ketakutan itu yang ditebarkan oleh si iblis, janganlah kita pernah takut. Itu yang pertama alasannya, mengapa kita tidak perlu takut. Tuhan Yesus yang memerintahkan agar kita jangan takut. Yang kedua, kita perlu ketahui, tadi sudah disinggung, bahwa ketakutan itu berasal dari si iblis yang ditebarkan berupa apa? Berupa roh ketakutan kepada setiap orang percaya. Ketakutan itu dapat menyerang psikologis, kejiwaan kita. Apabila sudah terserang kejiwaan kita, maka yang timbul adalah depresi. Apa itu depresi? Depresi itu adalah gangguan suasana hati. Kita bisa merasa sedih terus-menerus. Kita bisa putus asa. Dan hidup juga tidak semangat, tidak ada semangat di dalam hidup. Bahkan kalau sudah diserang kejiwaan kita, kita cepat emosi, gusar, panik, dan banyak lagi, sehingga kita tidak dapat bekerja, kita tidak dapat melakukan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut lagi, karena ketakutan itu bukan daripada Tuhan, tapi ketakutan itu berasal daripada si iblis. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, tadi kita sudah ketahui bersama-sama bahwa dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Puji Tuhan, kita janganlah takut lagi. Pertanyaannya, bagaimana jika ketakutan itu menyerang kita? Apa yang harus kita lakukan? Camkan baik-baik. Ada 2 hal yang perlu kita lakukan apabila kita merasakan ada penyerangan. Ketakutan itu menyerang di dalam hidup kita. Tadi kita sudah singgung bahwa ketika ketakutan itu menyerang, akan terjadi depresi. Ya, kalau kita suka emosi, panik, gusar, ya, tidak ada semangat hidup dan sebagainya, itu tanda bahwa roh ketakutan telah ditebarkan iblis di dalam hidup kita. Itu tandanya ketakutan sedang menyerang hidup kita. Oleh sebab itu kita harus lakukan 2 hal. Yang pertama adalah kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ikat dan tolak roh ketakutan itu, sebagaimana dikatakan di dalam Matius 18 ayat 18. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya, puji Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, kita yang selalu tahu bahwa Yesuslah
Tuhanlah pertolongan bagi hidup kita. Dan kita sudah tahu sama-sama bahwa Dialah yang memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh sebab itu kita harus berdoa di dalam namanya, yaitu nama Tuhan Yesus. Yaitu kita dengan mengikat dan menolak roh ketakutan itu. Maka percayalah saudara-saudara, kalau saudara lakukan ini, saya percaya saudara-saudara akan merasa lega, merasa tenang kembali. Ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban. Mulai saudara bisa rasakan itu dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, yang kedua, kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Ya, Tuhan Yesus. Di mana Tuhan yang telah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa bangun keintiman melalui doa kita setiap hari. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa adakan saat teduh. Kita pandang kepada Tuhan. Kita renungkan tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat itu. Kita renungkan janji-janji Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Keintiman yang kita bangun kepada Tuhan bisa juga kita melalui mesbah keluarga setiap hari. Apalagi keadaan yang sekarang ini, semua kebanyakan diam di rumah, mengikuti apa yang menjadi peraturan PSBB. Maka saya kira pasti kita banyak waktu untuk bisa berkumpul bersama keluarga, mengadakan mesbah keluarga. Kemudian juga bisa melalui keintiman, bisa melalui membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman itu adalah terang. Firman itu jalan bagi kita untuk menuju kepada keselamatan. Firman itu penuh kuasa yang membuat kita tidak akan pernah takut lagi. Yang bisa menghancurkan roh ketakutan yang menyerang hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah kita pelajari pada hari ini, di mana jika ketakutan itu menyerang hidup kita, ingat, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ikat dan tolak roh ketakutan ini. Yang kedua, kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan yang membangkitkan roh, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau saudara-saudara sudah mengerti hal ini, saudara-saudara lakukan, maka saya percaya ketakutan itu pun akan pergi dan akan bangkit kekuatan, kasih, ketertiban yang diberikan Tuhan kepada mereka yang intim dengannya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Firman-Mu yang penuh kuasa telah memberkati kami. Biarlah firman yang sederhana ini ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di mana jikalau roh ketakutan itu menyerang hidup kami, maka kami sudah mengerti
apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami mengikat dan menolak roh ketakutan itu. Dan kami selalu akan hidup intim bersama dengan Tuhan. Melalui pujian, doa, saat teduh, mesbah keluarga, membaca firman setiap hari. Terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap firman di dalam setiap lubuk hati kami. Dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu yang memberi kekuatan, kasih dan ketertiban bagi setiap kami ya Tuhan. Dan jadikan kami terang, garam dan berkat dimanapun kami ada. Dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengaplikasikan setiap firman yang sudah kami dengar. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, mengingat akan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara bisa siapkan roti ya, atau biskuit, potongan biskuit ya, juga anggurnya bisa saudara-saudara sediakan berupa teh atau air putih atau sirup ya, saudara-saudara bisa siapkan. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Dan saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, katakan amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita siapkan roti di tangan kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, buat kebaikan, buat pengorbananmu, buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya,
Segala pujian, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir, dan segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita telah memasuki bulan Juni. Perlu saudara-saudara saya sampaikan, saya informasikan bahwa pada bulan Juni ini kita masih beribadah secara online. Karena di bulan Juni ini gereja kita ya akan mempersiapkan dahulu segala protokol kesehatan. Ya tentunya ini akan memerlukan waktu, dan kita akan bersihkan gereja. Kita siapkan semua apa yang menjadi protokol kesehatan yang disarankan, yang telah disampaikan oleh pemerintah ya, provinsi. Jadi kita harus lakukan dahulu. Oleh sebab itu kita tidak, di bulan Juni ini kita belum adakan ibadah bersama di gereja, dan nanti kita akan mulai ya. Semoga Tuhan memberikan semuanya baik ya, dimana perpanjangan daripada PSBB ya, masa transisi ini, biarlah semua dapat berjalan dengan baik, ada kerjasama yang baik seluruh masyarakat DKI Jakarta bersama dengan Pemda Provinsi ya, kiranya semua bisa dapat bekerja sama dengan baik sehingga kita bisa lalui PSBB masa transisi ini. Dan bulan Juli kita berdoa kepada Tuhan supaya masuk di dalam masa aman, sehingga kita boleh kembali beribadah tentunya dengan segala persiapan protokol kesehatan di gereja kita ya. Dan nanti perlu saya beritahukan juga, yang beribadah adalah harus yang memang dalam keadaan sehat ya. Kalau yang sakit bisa beribadah, mengikuti ibadah online di rumah. Tetap kita akan ada ibadah live streaming ya. Saya kira demikian saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara dari pengurus, dari aktivis jemaat GBI Eklesia Taman Palem yang sudah mempersembahkan, yang turut serta di dalam kebutuhan kita untuk memperlengkapi segala peralatan-peralatan di dalam protokol kesehatan kita ini. Terima kasih, kiranya Tuhan yang membalaskan apa yang sudah Bapak Ibu Saudara persembahkan, khususnya untuk segala keperluan-keperluan kita di dalam persiapan protokol kesehatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah online kita. Kita akan berdoa dan sekaligus kita akan menerima doa berkat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau telah pimpin ibadah online kami dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah. Kami bersyukur, kami dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman itu menjadi kekuatan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah gembala kami yang baik, yang membaringkan kami di padang yang berbukit hijau,
membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami. Dan Roh Kudus-Mu itulah yang menghibur kami, menguatkan kami, mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk PSBB yang diperpanjang ya Tuhan. Di dalam masa transisi ini Tuhan, bila kami semua Tuhan turut bersama-sama untuk mensukseskan PSBB masa transisi ini Tuhan, sehingga kami bisa masuk di dalam masa aman pada bulan Juli ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah, berkati bangsa Indonesia, berkati semua yang bertugas sebagai pencegah daripada COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati seluruh pengurus aktivis Jemaat Tuhan GBI Eklesia Taman Palu, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang keterikatan Tuhan lepaskan. Berbagai macam masalah pergumulan Tuhan tolong, beri kekuatan, buka jalan keluar untuk setiap yang mengalami hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sekarang saudara-saudara, tengadahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha pekerjaan, toko karir, bisnis daganganmu dibuat berhasil, sukses untuk tetap naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya.